saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan Happy Sword Family. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Respon Terbaik. Bisa dibilang tahun 2020 itu tahun yang sulit untuk banyak orang. Mungkin selain pandemi, kita masing-masing juga punya struggle atau badai yang dihadapi di waktu yang bersamaan. Jujur, saya suka bingung. Apa respon yang terbaik sebagai orang Kristen dalam menghadapi setiap badai di hidup gitu loh. Seringkali saya merasa saya punya iman dan percaya bahwa Tuhan itu tetap punya rencana yang luar biasa di balik semua ini. Tapi itu tetap aja melewati badai itu hari demi hari sangat sulit. It's not easy. Sebagai pengikut Yesus, kita bisa melihat hidup Tuhan Yesus sebagai contoh. Jadi, untuk tahu respon yang terbaik dalam menghadapi badai, lebih baik kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah badai. Yuk kita baca Markus 4 ayat 35-41. Saudara bisa baca di rumah. Dari situ kita bisa lihat ada 3 hal yang Tuhan lakukan di tengah badai. Yang pertama, itu tidur. Yang kedua, mempertanyakan hal yang udah sangat jelas. Contohnya, kenapa kamu takut? Yang ketiga, berbicara kepada badai. Ngelihat 3 hal ini, jujur aja, saya awalnya merasa itu bukan hal-hal yang praktis. Karena walaupun itu berhasil buat Tuhan Yesus, saya nggak yakin bahwa itu sesuatu yang bisa saya lakukan. Tidur bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan di tengah badai. Ada ombak yang besar, angin yang kencang, dan hujan yang deras. Sama seperti hidup kita. Saat kita melewati badai hidup, untuk tidur dan istirahat pasti nggak gampang. Karena pikiran kita pasti kemana-mana. Otak kita penuh dengan kekhawatiran. Mikirin masalah yang sedang terjadi atau bahkan yang belum terjadi. Alias overthinking. Selain itu, respon saya juga bukan untuk mempertanyakan kenapa takut. Karena menurut saya justru udah sangat jelas kenapa saya takut. Karena banyak masalah yang sedang terjadi yang belum saya tahu jalan keluarnya. Terus saya juga nggak yakin kalau masalah saya bisa selesai ketika saya berbicara mengenai persoalan badai itu. Tapi ternyata ada yang harus kita pelajari di setiap respon Tuhan Yesus loh. Tadi yang pertama, tidur di tengah badai. Tuhan Yesus bisa tidur loh di tengah badai. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang berkuasa. Mungkin di tengah-tengah badai kehidupan kita suka lupa kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang ada di depan kita. Makanya masalahnya itu terlihat sangat besar. Tapi tetap kita harus ingat, ada yang lebih besar, jauh lebih berkuasa. Tuhan kita lebih berkuasa. Gak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Tuhan. Jikalau saudara sedang menghadapi badai tersebut, itu antara Tuhan mengizinkan atau Tuhan menghendaki. Karena kalau Tuhan mengizinkan suatu masalah terjadi dalam hidup saudara, percayalah, itu karena Tuhan akan memakai masalah itu untuk membawa sesuatu yang baik atas hidup saudara. Apapun yang saudara hadapi, saudara bisa bersandar kepadanya, karena dia tetap berkuasa atas segala hal. Yang kedua, mempertanyakan hal-hal yang udah sangat jelas. Di situ Tuhan bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mungkin kita merasa bahwa alasan kenapa kita takut tuh udah sangat jelas. Tapi justru di mata Tuhan udah sangat jelas bahwa ketakutan kita itu gak ada dasarnya. Kita harus tahu dan selalu ingat bahwa pencipta akan selalu lebih besar dan berkuasa dibanding ciptaannya. Sama halnya dengan apa yang kita alami. Mungkin kita memang punya alasan atas setiap ketakutan kita, tapi kita harus ingat, Tuhan kita tetap lebih besar dibanding masalah-masalah yang kita hadapi. Dan karena Tuhan itu sayang banget sama kita,
Dia nggak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Lalu yang ketiga, berbicara kepada badai. Kalau kita ngerasa bahwa perkataan kita nggak berkuasa untuk menenangkan badai, ingat bahwa mulut kita mempunyai kemampuan untuk memperkatakan firman Tuhan. Memang dari diri kita sendiri, kita nggak punya kuasa atas badai-badai yang ada. Tapi firman Tuhan berkuasa. Makanya datang ke Tuhan setiap hari dan membaca serta memperkatakan firman-Nya itu sangat penting. Karena itu senjata yang bisa kita pakai ketika badai kehidupan datang. Saya bisa kasih contoh pada saudara senjata yang bisa kita pakai untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Di Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau saudara sedang menghadapi banyak masalah di dalam hidup saudara, sabar ya saudara. Enggak bercanda. Saya ngerti dan saya tahu itu nggak gampang. Tapi terus melangkah, jangan berhenti, jangan menyerah. Ingat, Tuhan itu sayang banget sama saudara dan Dia mau yang terbaik buat saudara. Terus datang kepada Tuhan dan jangan berhenti melakukan yang benar. Kalau kamu kewalahan, ingat aja, saudara perlu jalan step by step. Setiap progres, setiap proses, tetaplah proses. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman, renungan pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan respon yang terbaik adalah kami bisa mencontoh Engkau Tuhan dalam menghadapi setiap masalah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau itu jauh lebih besar dari setiap apapun masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami mungkin terlalu fokus, terlalu terpacu terhadap masalah yang kami hadapi sehingga kami lupa Tuhan bahwa Engkau pencipta, bahwa Engkau segalanya Tuhan. Kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin menyerahkan masalah kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya baca suatu quotes seperti ini. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Tetap berusaha dan berdoa, karena iman tanpa perbuatan ialah mati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.